Firman Tuhan hari ke-298 24 Oktober tahun 2024, Kitab Daniel pasal 6 ayat 27, perikop, perintah Raja Persia kepada seluruh kekuasaannya supaya takut kepada Allahnya Daniel. 2024 diambil dari kitab Daniel pasal 6 ayat 27. Dengan perikop ialah perintah Raja Persia agar seluruh di kerajaannya takut kepada Allahnya Daniel. Itulah perikop pada hari ini. Nah, kemudian sebagai nats atau bacaan ayat pada hari ini yang tertulis dalam Daniel pasal 6 ayat 27 adalah sebagai berikut. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang dikuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Firman Tuhan pada hari ini. Kemudian dalam bacaan pagi diambil dari kitab Esra pasal 4 ayat 1 sampai dengan 5 dengan perikop pembangunan rumah Tuhan diganggu, dan bacaan malam diambil dari Mazmur 34 pasal 34 ayat 1 sampai dengan 6, pujian bagi kebaikan Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini. 3 perikop. Pertama, Raja Kores memerintahkan seluruh kerajaannya di Persia yang ada 127 provinsi untuk takut kepada Allahnya Daniel, karena Dialah sesungguhnya Allah yang bisa bertahta sampai selama-lamanya. Kemudian bacaan pagi, pembangunan rumah ibadah diganggu di Yerusalem, dan 3 pujian bagi kebaikan Tuhan. Sebagai pedoman kita tetap dalam bulan Oktober adalah dengan topik serahkanlah hidupmu kepada Tuhan menjadi persembahan yang hidup dan benar. Dijabarkan dalam Roma 12 ayat 1, surat daripada Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Roma, dengan mengatakan, karena saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan kamu supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenaan di hati Tuhan. Itulah ibadahmu sejati. Dapat kita simpulkan dari sini adalah ibadah sejati. Apa itu ibadah sejati? Yaitu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan benar. Apa artinya dalam persembahan hidup? Tentu hidup di sini adalah mengacu kepada 3 hal, yaitu hati, jiwa, dan kekuatan. Nah, lebih jelas dikatakan dalam Markus 12 ayat 30, cintailah Allahmu
dari segenap hati, dari segenap jiwa, dari segenap akal budi dan kekuatan. Ini harus totalitas mencintai Tuhan sebagai hidup kita yang terdiri dari hati nurani, jiwa dan kekuatan untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, kemudian benar di sini adalah sesuai dengan firman Tuhan, ya. Dan pokok-pokok pengajaran agama Kristen oleh Martin Luther. Nah, jadi benar itu diidentikan adalah pribadi Yesus. Yesuslah kebenaran yang sebenarnya. Karena dalam Yohanes ya, pasal 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan, hidup dan kebenaran. Akulah hidup, jalan dan kebenaran. Jadi tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, jadi kebenaran di sini Yesus adalah hidup yang kekal. Nah, kemudian lebih dijelaskan lagi hidup yang kekal, ya, dikatakan bahwa akulah roti, ya, dan hidup. Datang kepadaku tidak akan kelaparan. Percaya kepadaku tidak akan kehausan. Itu Yohanes 6 ayat 35. Akulah roti. Jadi kalau sudah bersama dengan Yesus, tidak pernah lagi kelaparan dan kehausan. Nah, itulah arti daripada kebenaran dan hidup. Nah, sekarang dari segi pengajaran agama Kristen yang disampaikan oleh Martin Luther sesuai dengan firman Tuhan, bahwa keselamatan itu adalah anugerah, sola gratia. Nah, kemudian keselamatan itu akan kita dapat apabila kita dibenarkan dengan iman, percaya kepada Yesus. Tanpa iman percaya, keselamatan tidak mungkin akan datang pada kita. Inilah dikatakan kita dibenarkan dengan iman percaya, sola fide. Nah, kemudian kedua hal tersebut di atas, sola gratia dan sola fide, itu tertulis dalam Alkitabiah. Jadi hanya kebenaran firman Tuhan dijabarkan dalam Alkitab. Nah, seperti kita ketahui bahwa sola gratia adalah dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Apa yang dikatakan di sana? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, bukan pula hasil, ya, pelajaranmu. Kenapa dikatakan bukan dengan hasil pekerjaan kita atau hasil usaha? Ya. Agar manusia tidak menyombongkan diri bahwa keselamatan itu adalah hadiah dari Tuhan. Bukan hasil usaha, bukan hasil pekerjaan kita, tapi hadiah.
dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Nah, kemudian setelah kita membahas menyerahkan hidup dan benar, kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu diambil dari Daniel pasal 6 ayat 27. Perintah Raja Persia pada waktu itu adalah Raja Kores agar seluruh dunia takut kepada Allah. Kenapa muncul tiba-tiba Raja Kores mengatakan supaya dunia takut kepada Allah? Karena dia melihat pengalaman Nebukadnezar yang sangat sombong dan menghancurkan Yerusalem. Apa yang terjadi pada Nebukadnezar? Daniel menjelaskan mimpinya bahwa dia 7 tahun akan bersama dengan binatang makan rumput, bukan sama manusia. 7 tahun. Itulah gambaran bahwa Allahnya Daniel, Allahnya Israel dikatakan tadi adalah patut untuk dihormati. Ini adalah pernyataan daripada Raja Kores, ya. Nah, kemudian apa makna dari pasal 6 ayat 27 ini tentang perintah Raja Kores? Kita melihat pengakuan dari Raja Kores mengenai Tuhan yang hidup, Raja ya yang mengeluarkan perintah agar semua orang diharapkan untuk menghormati Tuhan Daniel yang dianggap sebagai adalah mengenai Tuhan yang pelindung dan Tuhan yang penyelamat di bangsa Israel. Ini menunjukkan kekuasaan Tuhan dalam mengatur hidup dan menyelamatkan umatnya. Jadi ini menunjukkan bahwa ada kekuasaan Tuhan dalam mengatur hidup dan menyelamatkan umatnya. Inilah maka bangsa Israel dijanjikan oleh Tuhan Allah akan kembali ke negerinya dan tidak ada seorang pun yang tinggal di pembuangan. Semua harus pulang ke negerinya, termasuk hamba-hamba, termasuk binatang peliharaan dan semua harta mereka juga diangkut kembali ke Yerusalem. Bahkan harta yang diangkut dari rumah Tuhan seperti mangkok-mangkok emas, mangkok perak dan yang lain-lainnya itu dikembalikan ke Yerusalem untuk dipakai di rumah ibadah di Yerusalem. Nah, dalam konteks ini situasi yang dialami oleh Daniel dikeluarkannya dari gua singa setelah Tuhan menyelamatkannya, dan hal ini menjadi bukti nyata kuasa Tuhan. Waktu Daniel dihukum masuk gua singa yang lapar, ternyata dia tidak diapa-apaan oleh singa. Itulah kuasa Tuhan kepada Daniel. Ayat ini mengajarkan kita tentang pentingnya pengakuan kepada Tuhan sebagai sumber keselamatan dan pelindung, serta komitmen untuk menghormatinya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah pesan moral daripada ayat ini. Artinya menunjukkan kita, mengajak kita
tentang pentingnya ya kepada Tuhan, pengakuan kepada Tuhan sebagai sumber keselamatan dan perlindungan. Kemudian disertai dengan komitmen untuk menghormatinya dalam kehidupan sehari-hari. Tadi di awal kita mengatakan menyerahkan hidup kita, persembahan yang hidup dan benar. Nah, di sini ada komitmen kita untuk menghormatinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kalau kita ayat Alkitab ini ya, pasal 6 ayat 27 dikatakan, dialah yang menyelamatkan dan melepaskan. Dia yang membuat tanda-tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari kuasa singa. Ayat ini menunjukkan betapa besar kekuasaan Tuhan yang mengangkat Daniel dari bahaya ya, hukuman dari Raja Nebukadnezar. Nah, kemudian ayat ini menggambarkan bahwa transformasi hati yang dapat terjadi ketika seseorang mengalami intervensi ilahi, ya, bahkan dari orang-orang yang sebelumnya tidak mengenal Tuhan. Jadi kalau sudah intervensi Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun akan mengatakan Allahnya Daniel adalah Allah yang benar-benar menguasai dunia. Maka ayat hari ini ada perintah daripada Raja Kores untuk mengatakan kepada semua kekuasaannya di Persia. Kita tahu di Persia ada 127 provinsi, menginstruksikan untuk takut kepada Allahnya Daniel. Karena dialah Allah yang benar-benar berkuasa. Ini pernyataan daripada Raja Kores. Jadi Tuhan mengatakan kalau sudah intervensi Tuhan, yang tadinya tidak mengenal Tuhan akan berbicara lain. Sehingga tidak hanya mencerminkan kekuatan Tuhan dalam menyelamatkan, ya, tetapi juga mengajak semua orang untuk mengerti dan menghormatinya sebagai sumber segala kekuatan. Jadi ini mengajak kita ya, untuk ya, mengerti dan menghormatinya sebagai sumber kekuatan. Jadi kita harus tahu kalau Allah itu adalah sumber kekuatan ya. Tidak bisa ditawar-tawar lagi bahwa dialah satu-satunya sumber kekuatan. Dan nanti dalam perikop yang Mazmur bahwa pujilah Tuhan dengan kebaikannya. Itu perikop terakhir. Nah, sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, yaitu dari Esra pasal 4 ayat 1 sampai 5. Nah, ini pembangunan rumah Tuhan diganggu. Apa sebabnya? Ada berita ya, bahwa orang-orang bekas buangan itu sedang membangun rumah Tuhan Allah Israel. Nah, jadi mereka yang sudah ke Yerusalem itu perintah daripada Kores dan dipimpin oleh Esra, baik kaum imam maupun tokoh-tokoh, mereka semua bersatu padu berkumpul untuk membangun rumah ibadah. Bahkan saat ya, peletakan batu pertama atau
peletakan pondasi daripada pembangunan tersebut, itu banyak orang Israel yang tua-tua mengingat dulu keindahan Yerusalem waktu dibangun oleh Raja Salomo. Mereka menangis, ya. Dan ada yang kegirangan dan berteriak sehingga tidak jelas lagi mana antara beda tangis dan teriakan mereka. Nah, dikatakan sebab itu, nah kemudian dalam menjalankan pembangunan tersebut ada orang-orang, ya, yang tidak setia kepada Tuhan. Begitu mendengar pembangunan itu, ya, nah mereka menjadi ingin membantu dalam pembangunan, padahal itu adalah tidak benar. Nah sehingga pada saat orang-orang yang mendengar bahwa Yahudi akan membangun Yerusalem, ya, membangun rumah ibadah, terdengar oleh orang-orang yang anti. Maka mereka berpura-pura ingin membantu, padahal itu tidak benar. Maka orang Yahudi mengatakan, kami tidak butuh bantuan. Kami hanya cukup atas perintah Raja Kores sehingga kami membangun. Nah sehingga sebab itu katanya mereka, ya, menerima Zerubabel dan kaum lalu mengusulkan, ya, memberikan, kami ikut membantu katanya kepada Zerubabel, ya, kami ikut membantu rumah Tuhan itu sebab kami juga berbakti kepada Allah. Saudara-saudara sama seperti saudara. Nah, jadi mereka mengatakan mau berbakti katanya, ingin ikut membantu. Nah, kemudian kepadanya sejak Esra Edom, ya, dan membawakan kami kemari katanya. Nah, tetapi Zerubabel, ya, dan Jesua dan para kepala kaum itu menjawab, kami tidak membutuhkan bantuan kalian untuk membangun rumah bagi Tuhan Allah kami. Kami akan membangunnya sendiri sesuai dengan perintah Kores, Raja Persia pada kami. Jadi ada orang-orang Babel seolah menawarkan jasa untuk ikut membangun. Padahal mereka ini hanya mau mengganggu sebenarnya. Jadi ada maksud jahat. Tapi Zerubabel dan Jesua jelas menolak. Kami sudah cukup dan membangun rumah Tuhan. Anda tidak perlu ikut membantu kami. Cukup perintah Raja Kores yang akan kami taati. Itulah. Nah kemudian kalau kita lihat dalam ayat 4, ya, kemudian penduduk yang sudah lama tinggal di negeri itu mulai melemahkan semangat orang Yahudi serta menakut-nakuti mereka supaya pembangunan itu dihentikan. Jadi mereka menghasut. Jadi penduduk yang mungkin tadinya itu adalah bukan asli penduduk Yerusalem, ya, itu ditakut-takuti, atau termasuk juga bangsa Israel ditakut-takuti oleh mereka supaya pembangunan itu dihentikan. Nah, dalam ayat 5, mereka menogok pejabat-pejabat pemerintah Persia supaya menggagalkan rencana orang Yahudi ini. Nah, hal itu terus berlangsung selama pemerintahan Raja Kores sampai pemerintahan Raja Darius. Coba kita lihat. Jadi mereka selalu mengobok-obok, ya, untuk menghalang-halangi pembangunan rumah Tuhan. Bahkan, ya, setelah dilihat dokumen, karena Raja Kores juga coba lihat dokumen, apa dulu yang pernah saya tulis.
dibuka dokumen, ternyata perintah Raja Kores untuk bangsa Yahudi kembali ke Yerusalem dan Yehuda dan membangun kembali rumah Tuhan, bahwa akan memerintahkan untuk membawa semua barang-barang yang dulu diangkut dari Yerusalem ke Babilonia yang disimpan di kuil-kuil untuk dikembalikan ke Yerusalem. Nah, dan itu waktu yang lalu sudah kita lihat dibawa semua. Nah, sekarang sudah mulai membangun, tapi mau diganggu oleh orang-orang yang tidak senang kepada bangsa Israel. Sehingga mereka mempengaruhi pemerintahan, selalu mempengaruhi Raja Kores dan sampai ke Darius. Karena pemerintahan di Persia itu adalah mulai dari Nebukadnezar, Kores, dan Darius. Nah, kalau kita lihat dalam tahun 605 sampai 562 sebelum Masehi, itu adalah Nebukadnezar II sebagai raja di Babilonia. Kemudian Kores tahun 559 sampai 530 sebelum Masehi. Kemudian Darius tahun 522 sampai dengan 586 ya. Sebelum Masehi. Nah, itulah yang dikatakan dari 522 sampai dengan 526 adalah Raja Darius ya. Nah, kemudian dalam hal kerajaan Kores dan Darius, orang Babel selalu mempengaruhi pemerintah untuk menggagalkan pembangunan rumah ibadah di Yerusalem. Nah, dan bahkan dikatakan mereka menyogok orang-orang ya. Nah, ayat ini mengisahkan tentang gangguan yang dialami oleh bangsa Israel saat membangun kembali rumah Tuhan setelah kembali dari pembuangan. Nah, dalam konteks ini ya, kita memahami tentang yang dihadapi umat Allah ketika berusaha untuk melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Jadi mereka sudah melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, tapi ada aja gangguan dari orang-orang tersebut. Nah, dalam konteks ini kita melihat ya, upaya orang-orang yang tidak percaya untuk terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan, meskipun mereka mengaku ingin membantu, ya, tujuan mereka adalah tidak setia kepada Tuhan dan bisa menciptakan ya kesulitan di kemudian hari. Ini yang diwanti-wanti oleh bangsa Yahudi. Nah, ini mencerminkan kenyataan bahwa saat kita berusaha melakukan sesuatu yang baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan, ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin tidak sepenuhnya mendukung niat tersebut. Jadi ini ada orang, itu termasuk kalau kita dalam pembangunan, ada aja orang yang menumpang. Misalnya contoh, ada satu dalam tempat lain itu ya, dalam komunitas gereja, dan dia meng-hire LSM, maksudnya untuk membangun. Padahal LSM ini bermuka dua, dia seolah pura-pura mau membantu kita, tetapi di pihak lain dia bergerak, lakukan gerakan. Nah, kenapa? Karena terbukti bahwa LSM tersebut tidak bertanggung jawab atas pekerjaan yang sudah dibuat. Ya. Pada awalnya yang dipengaruhi itu semua setuju untuk membangun rumah Tuhan.
Dan pada kenyataannya ada yang mencabut persetujuannya. Tapi LSM ini tidak bergerak. Harusnya LSM ini bertanggung jawab. Wah, ini nggak benar nih. Nah, jadi ada di satu tempat itu seperti itu terjadi dalam pembangunan rumah Tuhan. Memakai LSM, tapi LSM itu tidak bertanggung jawab atas pekerjaannya walaupun sudah mengeluarkan dana begitu besar kepada umat, kepada yang mendukung. Dan awalnya semua persyaratan dilengkapi sesuai dengan ada tertulis, ada tanda tangan, ada materai lengkap. Pada kenyataannya mereka mencabut dukungan, tapi LSM tidak bergerak. Harusnya LSM bergerak. Kau cabut dukungan, kembalikan uangnya. Harusnya, ya. Nah, jadi itulah di sini juga dikatakan bangsa Israel. Tapi bangsa Israel tidak mau terlibat hadir. Bangsa Israel jeli. Kami tidak butuh bantuanmu, katanya. Kami cukup untuk membangun karena sudah ada perintah Raja Kores. Buat apa lagi kami minta bantuan kepada Anda? Walaupun Anda menawarkan bantuan, kami tolak. Inilah ketegasan bangsa Israel menolak bantuan dari manapun untuk membangun rumah Tuhan. Bahkan memfasilitasi pun tidak mau. Karena itu dianggap akan bermasalah. Benar. Nah, jadi ini ada dalam satu denominasi gereja, ya, di Indonesia ini mungkin tempat lain, dia pakai LSM menggunakan untuk pertujuan, tapi pada kenyataannya mereka mencabut pernyataannya sehingga gagal total dan tidak bertanggung jawab LSM tersebut, ya. Nah, itu ada di tempat lainnya. Nah, semoga dalam membangun rumah Tuhan mencontoh seperti bangsa Israel, tidak butuh bantuan orang yang di luar daripada dia, kaumnya. Kami cukup untuk membangun. Ini sikap tegas daripada bangsa Israel, ya. Dalam membangun kembali rumah Tuhan yang diporak-porandakan oleh Nebukadnezar di Yerusalem. Nah, sehingga dengan kembalinya bangsa Israel, mereka membangun kembali rumah Tuhan. Walaupun ada gangguan, mereka tidak peduli, dan itu bisa di stop oleh raja melihat dokumen bahwa pembangunan itu adalah atas perintah daripada raja. Nah, maka tadi pernyataan daripada Raja Kores, ya, memerintahkan supaya semua bangsa kekuasaannya di 127 provinsi untuk tunduk pada Allahnya Daniel. Ini jadi sudah role model, jadi Allahnya Daniel tunduk kepada Allahnya Daniel, karena dialah Allah yang benar-benar memimpin bertahan selama-lamanya. Sudah ada pengakuannya dari orang yang tadi tidak mengenal Tuhan, tapi dia mengaku untuk menjadi pengikut Tuhan. Walaupun tidak secara terang-terangan, walaupun dia hanya dalam perintah, tapi dia tetap mengatakan Allahnya Daniel. Dia tidak mengatakan Allah kita. Allahnya Daniel itu lebih hebat. Maka semua bangsa yang di bawah kekuasaannya 127 provinsi untuk tunduk kepada Allahnya Daniel. Bukan main. Dasarnya, ya, pekerjaan daripada Raja Kores. Nah, sekarang kita masuk dalam bacaan malam, yaitu Mazmur 34 pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6. Nah, ini pujian bagi kebaikan Tuhan. Nah, jadi di sini kita lihat kebaikan Tuhan, ya, dari mengembalikan bangsa Israel dan membangun kembali rumah Tuhan. Ini adalah kebaikan Tuhan yang dinyatakan oleh Daud, ya. Nah, dan apa makna atau pesan moral dari Mazmur 34 ayat 1 sampai 6? Pujian bagi kebaikan Tuhan. Nah, perikop ini mengajak untuk selalu memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Itulah pesan moral. Jadi selalu bersyukur dan memuji Tuhan. Nah, dalam ayat 34 dikatakan, aku akan memuji Tuhan. Dalam pasal 34, ya, ayat 1, aku akan memuji Tuhan sepanjang hidupku. Aku akan memuji Tuhan Allahku selama aku masih
ada. Wah, ini sangat jelas pernyataan daripada Daud ya. Tidak diragukan lagi bahwa Daud ini memang seseorang yang sangat kekeh dan kuat dalam pendiriannya. Ya, kita tahu apa latar belakang daripada Raja Daud. Dia dari gembala dipanggil Tuhan untuk menjadi membantu di kerajaan Raja Saul. Raja Saul kewalahan melawan Palestina karena ada orang-orang yang besar dan yang tidak bisa ditaklukkan seperti Goliat. Tapi Raja Daud menawarkan diri, saya bisa melawan Goliat. Raja Saul bingung, loh bagaimana kau bisa melawan Goliat begitu besar? Peralatannya lengkap, panahnya, senjatanya. Apa kata Daud? Tuhan bersama saya. Jadi kalau sudah dia mengandalkan Tuhan, coba Goliat yang begitu besar, Daud yang kecil bisa mengalahkan Goliat. Padahal alatnya hanya ambalan, ya, hanya amban. Ya. Apakah amban itu benar-benar bisa? Kalau secara logika kita pikir, secara ilmu peperangan, tidak mungkin amban begitu dilayangkan langsung mati Goliat. Tapi karena Tuhan bersama Daud dan Daud mengatakan, aku mengandalkan Tuhan. Tidak ada, bahkan disuruh untuk dipakai pakaian kerajaan itu supaya tidak bisa. Maka Raja Saul mengatakan, siapa? Apa latar belakangmu? Kau bisa melawan Goliat? Daud mengatakan, Tuhan bersama saya. Nah itulah awal daripada Daud terkenal ya, karena dia dipanggil oleh Tuhan dari gembala ya, menggembala domba-domba ya di padang rumput ya, padang gurun. Nah begitu di aman mati Goliat ya, mati Goliat, maka Raja Saul salut sama Daud, maka Daud diangkat menjadi panglimanya atau perwiranya atau untuk memimpin perang. Tapi kita lihat keberhasilan Daud bukan disyukuri oleh Raja Saul, tapi dia sifat ego dan nafsunya, dia malah ingin membunuh Daud karena dia pikir, waduh kalau Daud ini dibiarkan, keturunan saya tidak bisa menjadi pemegang tahta kerajaan. Jadi dengan begitu, dengan ada cara-cara Saul ingin membunuh Daud, Daud tetap dia tenang menghadapi Raja Saul. Dia tidak melawan, bahkan dia menghindar. Bahkan ada kesempatan untuk membunuh Saul waktu dia berada di gua sampai dipotong kainnya, tapi tidak dilakukan oleh Daud. Kenapa? Kenapa Daud tidak membunuh Raja Saul? Padahal dia sudah direncanakan untuk dibunuh. Ya. Apalagi awal mulanya karena Daud bisa membunuh berlaksa-laksa, Saul hanya beribu-ribu. Itu kata orang-orang perempuan yang bernyanyi-nyanyi di lapangan ya, di mendambut Daud. Kalau Saul hanya membunuh beribu-ribu orang Palestina, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa orang Palestina. Artinya beribu-ribu dan berpuluh ribu. Maka Daud terkenal. Itulah mula Saul menjadi iri kepada Daud, ingin membunuh. Tapi Daud, kita katakan ada kesempatan Daud untuk membunuh Saul, tapi tidak dilakukan. Kenapa? Kita lihat dalam Mazmur 23 ayat 6. Apa dikatakan? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidup. Berarti selama dia hidup, kebajikan dan kemurahan. Tidak ada permusuhan, tidak ada dendam, tidak ada untuk rasa iri. Itu artinya kebajikan dan kemurahan ada pada dia.
Nah kemudian ada yang paling mengagumkan pernyataan daripada Daud. Aku berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Bukan sesaat. Sepanjang masa di rumah Tuhan. Apakah waktu itu sudah ada rumah Tuhan? Tidak ada. Apakah sudah ada bait suci? Belum. Terus di manakah rumah Tuhan tersebut? Dirinya rumah Tuhan. Maka Paulus juga mengatakan, serahkanlah hidupmu menjadi persembahan yang hidup dan benar. Karena di sini dia melihat pengalaman Daud sudah berada di rumah Tuhan sepanjang hidupnya. Artinya dia mencintai Tuhan dari segenap hatinya, dari segenap jiwanya, dan dari segenap kekuatannya. Maka dia dikatakan, aku berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi tidak ada jeda, tidak ada sewaktu-waktu. Setiap waktu dia berada di rumah Tuhan. Kalau berada di rumah Tuhan, berarti dia menurut apa kata Tuhan. Rumah Tuhan adalah dirinya sendiri, ya. Hatinya, jiwanya, kekuatannya, itulah rumah Tuhan yang dikatakan oleh Daud. Nah, maka pada ayat hari ini, perikop pada terakhir ini adalah pujian bagi kebaikan Tuhan. Daud sudah merasakan apa kebaikan Tuhan pada dia. Kita berapa kali kita nyatakan bahwa dia juga dikudeta oleh anaknya, tapi dia selamat. Ya. Dan kemudian di akhir hidupnya ada catatan penting dan mengukir sejarah bagi umat Kristen di seluruh dunia, dan itu merupakan janji Tuhan. Hanya karena pikiran Daud, coba, waktu dia berada di istana duduk-duduk, dia berbicara dengan Natan. Natan, saya enak-enak di istana, katanya. Tetapi peti perjanjian berada di kemah. Wah, saya tidak setuju. Saya akan bangun rumah bagi Tuhan untuk tempat dia bersemayam. Wah, inilah pikiran Daud yang sangat brilian. Apa kata Natan? Lakukanlah, karena kau sudah dilindungi dan disayangi oleh Tuhan, dan segala musuhmu sudah dikalahkan oleh Tuhan. Pernyataan Daud ini dimonitor oleh Tuhan dan didengar oleh Allah. Allah langsung berbicara kepada Natan. Natan, sampaikan kepada Daud. Tuhan Allah tidak langsung berbicara kepada Daud, karena Allah itu berbicara melalui nabi-nabi yang sudah dipercaya. Maka apa perkataan nabi itu adalah harus dipercayai. Sampaikan kepada Natan. Ya. Natan, sampaikan kepada Daud. Bukan dia yang membangun rumah bagiku, tetapi anak kandungnya sendiri, Salomo. Ya. Padahal waktu itu Salomo belum lahir, masih jauh kan, belum. Anak kandungnya sendiri yang akan membangun rumah bagiku. Ini disampaikan oleh Natan, dan itu pesan daripada Tuhan. Nah kemudian yang kedua dikatakan, aku akan membangun rumah Tuhan baginya, dan dari keturunannya lah yang kuberikan raja segala raja dari dunia ini, dan dia berada di kota Sion selama-lamanya. Itulah kedatangan Yesus Kristus di dunia. Hanya sebentar, cuma 3,5 tahun ya. Mati, disalibkan, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga. Naik ke surga, berada di sebelah kanan Allah Bapa. Dan itulah dikatakan oleh Allah, dia akan memerintah di Sion ya, selama-lamanya. Apakah
Sudah sekarang pemerintahan itu? Belum. Itulah yang namanya the news of Jerusalem. Jadi kedatangan dia kedua kali untuk menjemput kita, baik yang hidup maupun yang mati, akan berada di the news of Jerusalem, di Yerusalem yang baru. Inilah firman Tuhan pada hari ini yang harus kita renungkan. Dan pernyataan Daud ini adalah puji bagi kebaikan Tuhan. Ini yang apakah kita sudah memuji kebaikan? Apa kebaikan Tuhan? Ya, saya katakan kemarin ya, hidup kita ini hanya 10% yang bisa kita kelola. Tapi 90% itu dikelola oleh Tuhan. Di mana tuh 90%? Di alam bawah sadar. 10% di mana? Itulah di alam sadar. Panca indera, mata, telinga, hidung, ya, dan lidah. Itulah yang bisa kita kelola. Tapi jantung, paru-paru, ginjal, limpa, empedu, siapa yang mengelola? Kemudian pipa darah kita 195 km, siapa yang mengelola? Tuhan. Kalau telat ada 1 menit, Tuhan tidak memberikan napas, atau 1 jam telat tidak memberikan sesuatu, selesai kita. Selesai. Kita tidak bisa, siapapun, atau dokter, atau bagaimanapun canggih, tidak bisa. Hanya Tuhan. Maka Mazmur mengatakan dalam Mazmur 50 ayat 23, mengucap syukur dalam segala hal dan berikan lapang jalan Tuhan dalam dirimu sebagai rumah Tuhan, yang sudah dikatakan oleh Daud, saya berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Semoga firman Tuhan pada hari ini semakin membuat kita untuk tetap percaya kepada Tuhan sebagai kebenaran hakiki adalah Yesus, jalan satu-satunya menuju Bapa di surga. Tanpa melalui Dia, kita tidak bisa apa-apa. Amin. Tuhan memberkati.